Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Desi yang beranggotakan saya sendiri, Fania Nurafiza dengan NIM 2024 043 0083 bersama rekan saya. Saya Reina Kadamna dengan NIM 2024 043 0092. Dan saya Anggika Sasabila NIM 2024 0430 017. Jadi kali ini kita ingin mempresentasikan dan menjelaskan materi mengenai keseimbangan di pasar uang. Oke, dengan daftar materi mulai dari pendahuluan, pasar barang dan kurva IS, pasar uang dan kurva LM, analisis dan penerapan, dan juga kesimpulan. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Saudari Rahila. Pendahuluan, dalam ekonomi makro, keseimbangan pasar tidak hanya terjadi pada satu sektor secara terisolasi. Analisis ISLM hadir sebagai kerangka kerja yang menyatukan dua sektor utama perekonomian, yaitu pasar barang atau sektor real dan pasar uang atau sektor moneter. Model ini pertama kali dikembangkan oleh John Hicks sebagai interpretasi antar teori John Maynard Keynes untuk menunjukkan bagaimana tingkat pendapatan nasional dan tingkat suku bunga ditentukan secara simultan. Lalu selanjutnya definisi kurva ISLM. Yang pertama, pengertian kurva ISLM. Kurva IS atau investment saving menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan pendapatan di mana pasar barang berada dalam keseimbangan. Sektor ini fokus pada hubungan antara pengeluaran agregat atau konsumsi investasi pemerintah dengan tabungan. Lalu kurva LM atau liquidity preference money supply adalah menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan pendapatan di mana pasar uang berada dalam keseimbangan. Sektor ini fokus pada keseimbangan antara permintaan masyarakat akan uang tunai dengan jumlah uang beredar yang ditetapkan oleh bank sentral. Tujuan ISLM. Yang pertama, menentukan keseimbangan umum, yang kedua alat evaluasi kebijakan, dan yang ketiga memahami interaksi sektor. Lalu selanjutnya pasar barang dan kurva IS. Definisi dari kurva IS yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi antara suku bunga atau I dan pendapatan nasional atau Y, di mana pasar barang berada dalam kondisi keseimbangan. Syarat keseimbangan investasi sama dengan tabungan atau I sama dengan S, atau penawaran agregat sama dengan permintaan agregat, Y sama dengan AE. Lalu selanjutnya slope negatif atau miring ke bawah. Kurva IS memiliki hubungan terbalik atau negatif karena saat suku bunga turun, beban pinjaman modal mengecil sehingga investasi meningkat. Peningkatan investasi akan mendorong total permintaan barang yang kemudian meningkatkan pendapatan nasional. Singkatnya, bunga rendah sama dengan pendapatan tinggi, bunga tinggi sama dengan pendapatan rendah. Lalu selanjutnya faktor penggeser kurva IS. Kurva akan bergeser secara keseluruhan jika ada perubahan pada kebijakan fiskal atau pengeluaran otonom. Lalu, kurva bergeser ke kanan disebabkan oleh kebijakan fiskal ekspansif seperti kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak. Yang terakhir bergeser ke kiri disebabkan oleh kebijakan fiskal kontraktif seperti penurunan belanja pemerintah atau kenaikan pajak. Pasar uang dan kurva LM. Pasar uang, pertama pertemuan permintaan atau money demand dan penawaran uang atau money supply. Lalu yang kedua dia menentukan suku bunga atau R. Permintaan uang dipengaruhi yang pertama pendapatan Y naik dan money demand naik. Lalu suku bunga R naik dan money demand turun. Motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Lalu kurva LM. Yang pertama hubungan Y dan R saat pasar uang seimbang. Lalu yang kedua ada slope positif, Y naik, money demand naik, dan R naik. Lalu ada analisis IS dan LM. IS Y sama dengan min A X plus B dibagi. Lalu ada LM Y sama dengan CX plus D. Penjelasan, kurva IS turun jika suku bunga naik, investasi turun, dan pendapatan juga turun. Lalu ada kurva LM atau naik. Jika pendapatan naik, permintaan uang naik juga, terus suku bunga naik. Titik posting IS dan LM menunjukkan yang pertama keseimbangan ekonomi, lalu yang kedua Y pendapatan nasional, yang ketiga R atau suku bunga. Pergeseran IS sama dengan kebijakan fiskal. Jika ke kanan kebijakan fiskal, LM jika ke kanan kebijakan moneter. Lalu penerapan IS dan LM. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif, yaitu pemerintah menaikkan G atau menurunkan Y. Lalu yang kedua ada kurva IS bergeser ke kanan
Dampaknya itu pendapatan Y naik dan suku bunga R naik. Lalu yang kedua ada kebijakan moneter ekspansif. Yang pertama, bank sentral menambah uang beredar. Lalu yang kedua, uang LM bergeser ke kanan. Dampaknya yaitu suku bunga atau R itu turun dan pendapatan atau Y naik. Lalu ada efek crowding out. Yang pertama terjadi saat fiskal ekspansif. Lalu yang kedua, R naik sama dengan investasi swasta itu menurun. Lalu dampak kebijakan jadi tidak maksimal. Selanjutnya memasuki studi kasus, kita mengambil kasus pada Mei 2026 lalu. Keseimbangan pasar uang Indonesia pada periode Mei 2026 ini sedang menghadapi guncangan hebat akibat kebijakan suku bunga di Amerika Serikat yang diprediksi tetap tinggi dalam waktu lama atau higher for longer, yang memaksa Bank Indonesia untuk melakukan kontraksi penawaran uang guna melindungi nilai tukar rupiah dari depresiasi. Dalam kerangka kurva LM, kondisi ini menyebabkan pergeseran titik keseimbangan ke level suku bunga yang lebih tinggi karena BI harus agresif menyerap likuiditas pasar melalui instrumen SRBI demi menjaga daya tarik aset domestik di mata investor global. Akibatnya, meskipun permintaan uang untuk transaksi domestik tetap stabil seiring pertumbuhan ekonomi kuartal ini, pasar uang harus beradaptasi dengan biaya modal yang lebih mahal sebagai respon langsung terhadap tekanan eksternal dari volatilitas kebijakan moneter Amerika tersebut. Untuk kesimpulan dari presentasi pada kali ini yaitu keseimbangan pasar uang mengajarkan bahwa suku bunga bukan hanya sekedar harga modal, melainkan faktor penyeimbang antara keinginan masyarakat untuk memegang likuiditas dengan kebijakan moneter yang ditetapkan pemerintah. Keseimbangan ini sangat krusial karena perubahan di pasar uang akan berdampak langsung pada pasar barang melalui tingkat investasi. Sekian presentasi dan pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.